kebahagiaan sehingga hari ini bisa beraktivitas kembali. Berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, saya Hairia SPD. Saya berasal dari Kabupaten Langkat, Kecamatan Batang Serangan, dan saya itu mengajar di SD Negeri 0581115 Kuala Sawit. Dalam kegiatan ini saya dibersamai oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Sadra Mesamani. Terima kasih Bapak atas bimbingannya, atas dampingannya selama ini hingga di saat ini, yang senantiasa memberikan motivasi kepada kami, memberikan semangat kepada kami dari yang tadinya kami tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya kami tidak tahu menjadi ingin tahu, sehingga proses kegiatan itu berlangsung dengan sangat-sangat menyenangkan dan berasa ringan karena adanya motivasi dari Bapak Fasil, dan saya khususnya termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada Bapak Fasil, karena beliau itu adalah orang yang hebat, orang yang penuh dengan inovasi, orang yang penuh dengan gagasan-gagasan atau ide-ide yang sangat luar biasa. Jadi saya sangat-sangat termotivasi. Dalam kegiatan CGP Angkatan 10 ini, saya juga dibersamai oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Maslina SPD. Terima kasih Ibu atas bimbingannya selama ini, sehat selalu untuk kita semua. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Cindy Puspitasari. Selamat datang Ibu. Nah, beliau ini adalah guru kelas 3, di mana beliau mengajar sama dengan saya, yaitu di SD Negeri 0581115 Kuala Sawit. Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Cindy? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, masih tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ibu bersedia? Insya Allah bersedia Bu. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi di situ nanti sebelum dan proses dan setelahnya itu akan saya amati. Nah, sebelumnya saya melakukan supervisi kelas, ya kan Bu? Nah, adapun dilakukan supervisi ini kan Bu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama di dalam kelas. Baiklah Ibu Cindy, mengapa hari ini kita harus melakukan percakapan observasi sebelum kegiatan pembelajaran? Nah, agar Ibu siap dan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid dan berpihak kepada murid. Begitu ya Bu? Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Baik Ibu, boleh Ibu ceritakan kepada saya tujuan dalam proses pembelajaran yang ingin Ibu capai sebelum, sesudah maupun selama proses pembelajaran. Silakan Ibu. Oke. Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan dari pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama itu dengan membaca teks tulis tentang permasalahan melalui buku siswa. Siswa dapat memberi masukan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan suara yang jelas. Nah, yang kedua, dengan mengamati teks tulis tentang permasalahan melalui buku siswa. Siswa dapat memasangkan pernyataan, masukan, penyelesaian masalah, dan permasalahannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks melalui buku siswa, siswa juga dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan
dan dengan percaya diri. Begitu Ibu. Baik Ibu. Nah, berarti tujuan pembelajaran Ibu itu ada 4 ya Bu ya. Nah, salah satunya itu yang pertama mereka memahami isi teks Ya. dan bisa mengidentifikasi kewajiban dan hak mereka sebagai anggota keluarga, begitulah Ibu ya. Iya, Bu. Bagus Ibu, bagus. Oke, baik Ibu. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, kalau tadi tentang tujuan, pertanyaan selanjutnya yaitu materi. Untuk observasi ini, materi pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan observasi ini? Silakan Ibu. Nah, untuk materi yang saya sampaikan dalam observasi ini nanti ada materi PPKN dan bahasa Indonesia, di mana di PPKN nanti membahas tentang kewajiban dan hak, dan di bahasa Indonesia itu membahas tentang kalimat saran. Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, setelah tujuan, terus tadi ada materi, bahkan ada pendekatan model media yang Ibu gunakan dalam kegiatan observasi nanti. Nah, kemudian Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan tanggal berapa? Dan di jam berapa Ibu akan melakukan kegiatan observasi itu? Insya Allah saya akan melakukan kegiatan observasi ini secepatnya Bu. Di tanggal 23 Juli 2024 hari Selasa di jam 9 pagi Bu. Oke Bu, berarti pelaksananya sesegera mungkin ya Bu ya. Baik Ibu, izinkan saya akan datang ya Bu ya di pukul 9 di saat Ibu akan observasi. Nanti saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi dalam kelas yang sedang Ibu lakukan observasi ya Bu ya. Dan nanti ya Bu ya, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ya Bu ya, pastinya kan Ibu di situ menyediakan RPP ya Bu ya. Nah, kalau saya boleh tahu gitu Bu, tadi kayaknya belum kita sebut RPP apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Sepertinya sangat menyenangkan gitu Bu. RPP yang saya gunakan dalam melaksanakan pembelajaran nanti dia yang berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi ya Bu ya. Karena memang itu proses pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan. Karena saya lihat tadi Ibu ada menyediakan video, ya kan Bu, ada juga nanti kegiatan-kegiatan siswa yang bagus Bu. Jadi izinkan saya nanti ya Bu ya untuk menghadiri kegiatan di saat Ibu melakukan observasi kelas ya. Di dalam kelas kita akan melakukan percakapan. Yang terakhir ya Bu, baru setelah nanti Ibu observasi kelas, barulah adanya kegiatan pasca observasi. Boleh ya Bu ya? Oh Ibu, Oke Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya Bu ya, di hari Selasa di jam 9. Insya Allah saya akan hadir ya Bu ya, izin ya Ibu ya. Dan demikian percakapan kita hari ini Ibu. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi yang akan dilaksanakan atau dibersamai oleh Ibu Cindy Puspitasari. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat pagi anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Nah, senang sekali rasanya Ibu kalau misalnya Ibu sapa pagi-pagi kalian semua ceria. Dan sebelum belajar, kita berdoa ya seperti biasa. Ayo Tias, pimpin doanya.
kewajiban. Nah, di sini Ibu ada nyediain video tentang hak dan kewajiban untuk kalian di rumah. Mari sama-sama kita lihat videonya ya sayang. Oke. Nampak? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Lestini di channel. Tadi kan kalian sudah melihat video ya kan tentang hak dan kewajiban. Jadi kalian kan sudah mengerti kan apa hak dan kewajiban itu. Tujuannya kayak di kelompok ini Ibu mau tentang hak dan kewajiban kalian sebagai di sekolah ya. Dan kelompok 2 untuk hak dan kewajiban di rumah. Dan kelompok 3 hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, itu udah ada 3 kelompok dan masing-masing sudah Ibu kasih tugasnya. Hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang kelompok 2 hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Dan yang ketiga hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kelas 3. Ya, luar biasa. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 35. Di situ kan ada tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah, coba kalian baca. Ayo, dibuka bukunya di halaman 35. Kalian baca yang tentang hak dan kewajiban di rumah. Nah, setelah kalian baca tentang hak dan kewajiban tadi, pasti kalian sudah mengerti apa itu hak dan apa itu kewajiban untuk kalian. Ibu mau kalian tulis di buku tulis kalian. Tulis di situ apa saja hak untuk kalian dan apa kewajiban untuk kalian. Ayo, buka buku tulisnya, Nak. Tadi kan Ibu udah menyuruh kalian untuk menuliskan di buku tulis kalian apa itu hak dan kewajiban kalian di rumah. Sekarang Ibu mau dari perwakilan kelompok, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakannya? Ayo, siapa yang mau? Oke, yuk maju ke depan. Yuk maju ke depan yang tunjuk tangan. Yuk, sini kakak. Dah. Yuk, dimulai dari Tias ya. Baca, apa hak yang kamu tulis? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan lingkungan sekolah, Oke. Ayo, Rumana. menghormati orang tua, membantu orang tua, Oke, lanjut Raisya. mendapatkan uang jajan, mendapatkan kasih sayang, Lanjut Meja. hormat kepada orang tua, menyayangi orang tua. Nah, kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, 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 Salut. Nah, itu tadi yang dibacakan sama mereka itu adalah hak dan kewajiban mereka di rumah. Nah, tadi yang kalian tulis bagus-bagus. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tidak pukul-pukulan, saling tolong
sampai di sini saja. Kita lanjutkan di lain waktu. Abang, taruh buku ya. Sekarang simpan bukunya. Simpan bukunya. Oke, sudah. Sebelum pulang seperti biasa kayak mana? Sebelum pulang. Mari berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Selamat siang, Cindy. Bu. Berjumpa kembali kita dalam kegiatan ini ya Bu Cindy ya. Nah, kalau kemarin itu tentang observasi. Nah, tadi saya juga sudah memantau Ibu selama observasi kelas. Jadi dalam kegiatan ini saya masih ditemani oleh Ibu Cindy Puspitasari, yang mana beliau mengajar di kelas 3 bertepatan di SD Negeri 058 115 Kuala Sawit. Begitu ya Bu Cindy ya. Nah, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya jalani, terima kasih ya Bu Cindy telah bersedia menjadi partner saya gitu ya kan Bu. Baik Ibu. Nah, di pasca percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kembali. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, baik Ibu. Nah, pertanyaan pertama itu terkait tentang proses jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung Ibu. Jadi di sini saya ingin Ibu menceritakan kembali Bu materi pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas atau tidak. Nah, saya lihat tadi seperti ada pengelompokan gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu hal-hal apa saja yang sudah Ibu terapkan selama proses observasi tersebut? Dalam proses pembelajaran tadi, saya sudah menyampaikan materi-materi tentang hak dan kewajiban untuk anak-anak tadi. Dan alhamdulillahnya ada sebagian anak yang sudah mengetahui apa itu hak dan kewajiban mereka di rumah. Dan ada juga beberapa anak yang responnya kurang, mungkin dia belum paham. Jadi ketika saya membagi kelompok, teman-temannya aktif, dia tidak, dia hanya diam saja. Jadi selama proses pembelajaran itu ada siswa yang tidak aktif ya Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, apa yang menyebabkan siswa Ibu itu tidak aktif begitu Bu? Selama saya mengajar, saya melihat dia, saya juga belum mendalami ya gimana kok dia bisa nggak aktif. Mungkin ya dari di rumah kebiasaan orang tuanya tidak mengajarkan. Jadi ketika di sekolah ya seperti itu. Saya sudah mencoba untuk mengajak dia bergabung sama teman-temannya, tapi dia tetap menyendiri. Mungkin emang bawaan dari anaknya. Mungkin itu karakter dari siswa ya Bu ya. Jadi bisa menjadi ibu ya Bu ya, Ibu untuk menggali potensi siswa tadi, bakat siswa, menaikkan minatnya menjadi aktif ya Bu ya, tetap semangat ya Bu. Lalu saya ingin bertanya lagi kepada Ibu. Tadi saat observasi tadi kan Bu, pengembangan yang sudah Ibu sampaikan di kelas seperti penggunaan media apa yang membuat siswa itu lebih tertarik gitu Bu? Untuk sejauh ini penggunaan media karena tadi terkendala di listrik ya Bu. Mungkin kalau ditampilkan menggunakan infocus itu kan lebih bagus. Tapi ketika tadi saya menampilkan videonya menggunakan laptop, antusias anak-anak sangat luar biasa Bu. Begitu ya Ibu ya. Jadi menggunakan media yang ada seperti menggunakan video melalui laptop ya Bu ya, karena jaringan internet bagus ya Bu ya. Insya Allah kalau jaringan internet masih bisa lah, masih kita bisa ya Bu ya. upayakan. Tapi kalau untuk listrik memang sama sekali tidak ada. Tidak Bu. ada, berarti penggunaan video itu Ibu menampilkannya dari laptop atau dari HP juga Ya, bisa dari ya HP kan juga. Bu. Yang penting media itu menarik bagi siswa Ibu.
selama proses pembelajaran tadi memang saya melihat Ibu menggunakan laptop ya Bu ya untuk menarik minat siswa ya kan, merangsang. Baik Ibu, jadi itu rencana kedepannya ya Bu ya. Nantinya Ibu di dalam proses pembelajaran kedepannya, Ibu bisa menyesuaikan dengan bagaimana membuat kenyamanan anak-anak itu dengan melihat gaya belajar mereka gitu Bu. Jadi kita bisa melihat potensi siswa itu dari gaya-gaya belajar mereka, bisa menggunakan belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori ya kan Bu, dan menggunakan gaya belajar ginestik, begitu ya Bu. Iya, Bu. Baik Ibu, panjang lebar sudah saya bertanya kepada Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Dan yang pastinya pembelajaran itu tetap berpihak kepada peserta didik, membuat peserta didik itu senyaman mungkin. Kalau sudah peserta didiknya nyaman, maka proses pembelajarannya akan lebih menyenangkan. Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan kepada saya. Semoga secepatnya dapat direalisasikan ya Bu ya. Amin. Seperti apa keinginan Ibu untuk membuat siswa lebih aktif, lebih kreatif gitu ya Bu ya. Baiklah, akhirnya rangkaian demi rangkaian supervisi akademik ini telah terselesaikan, dimulai dari percakapan pra-observasi, lalu observasi kelas dan pasca observasi, dan akhirul kalam saya ucapkan yang terakhir kali kepada Ibu, terima kasih banyak-banyak atas waktunya, terus atas kerendahan hati Ibu mau bekerja sama dengan saya. Tetap semangat ya Bu ya, tetap mengembangkan bakat peserta didik, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairia SPD CGP Angkatan 10. Dan saya Cindy Puspitasari SPD, rekan sejawatnya Bu Khairia. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Salam guru penggerak.